Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa kembali berbagi. Kali ini kita akan berbagi mengenai inverse fungsi. Inverse fungsi ini biasa disebut dengan fungsi kebalikan ya. Inverse fungsi didefinisikan sebagai berikut. Misalkan diketahui fungsi f itu memetakan dari A ke B dengan f sama dengan dalam kurung x, y, di mana x adalah elemen A dan y elemen B. Masih ingat ya materi relasi dan fungsi waktu SMP ya? A ini disebut sebagai domain atau daerah asal dan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan ya. Ya, seperti itu. Maka inverse dari fungsi f disimbolkan dengan f pangkat negatif 1. Ini berarti inverse fungsi f itu memetakan dari B ke A, jadi dibalik ya. Yang fungsinya A ke B berarti inverse-nya dari B ke A, dengan inverse dari fungsi f itu sama dengan dalam kurung y, x, di mana y elemen dari B dan x elemen dari A. Gambarannya seperti ini. Misalkan ada suatu himpunan, anggotanya A, kemudian ada himpunan lain, anggotanya B. Nah, ini disebut sebagai domain, yang sini sebelah kiri, yang sebelah kanan disebut sebagai kodomain. Fungsinya itu memetakan dari A ke B. Maka inverse dari fungsi tersebut berarti memetakan dari B ke A, dibalik seperti itu. Contoh supaya lebih paham, ini. Misalkan diketahui fungsi f itu memetakan dari A ke B. Dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan dalam kurung 0,2, 1,3, 2,4. Nah, berarti yang 0, 1, 2 ini domainnya ya. Ini 2, 3, 4-nya kodomain. Tentukan inverse dari fungsi f. Maka inverse-nya cukup dibalik saja. 0,2 jadi 2,0, 1,3 jadi 3,1, dan 2,4 jadi 4,2. Cuma dibalik gitu. Nah, yang perlu difahami lagi, suatu inverse fungsi itu kalau hasilnya berupa fungsi, maka merupakan fungsi inverse. Bisa dipahami ya, kalau ada fungsi diinverskan, nah hasilnya itu berupa fungsi, maka disebut sebagai fungsi inverse. Kalau hasilnya bukan berupa fungsi, maka bukan disebut fungsi inverse, jadi cuma inverse fungsi saja. Tapi kalau hasilnya berupa fungsi, maka inverse-nya itu disebut fungsi inverse. Mungkin masih banyak yang ingat ya apa itu fungsi. Ya, kita ingat-ingat lagi materi SMP. Suatu fungsi itu adalah pemetaan dari domain ke kodomain, di mana syaratnya adalah setiap anggota domain itu berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Domain daerah asal, kodomain daerah kawan. Jadi setiap anggotanya domain itu harus punya pasangan. Kalau ada yang tidak punya pasangan berarti bukan fungsi. Dan pasangannya cuma satu, tidak boleh lebih dari satu. Kalau punya pasangan lebih dari satu berarti itu bukan fungsi. Coba kita cek ini. Ada 4 contoh ya. Untuk contoh yang A. Ini perhatikan domainnya semuanya punya pasangan dan pasangannya juga cuma satu, berarti A ini disebut sebagai fungsi. Sedangkan di gambar yang B ini perhatikan semua domainnya punya pasangan dan pasangannya juga cuma satu, berarti B ini juga fungsi. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, ini kan ada yang tidak ada pasangannya, tidak masalah karena yang tidak punya pasangan kodomainnya. Kalau syaratnya tadi yang harus punya pasangan itu domainnya. Paham ya?
Berikutnya kita perhatikan gambar C. Nah, untuk domain ini ada yang tidak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi. Untuk gambar yang D, semua anggota domainnya punya pasangan, tapi ada satu anggota yaitu A2 yang punya dua pasangan. Kan syaratnya tadi pasangannya cuma satu ya. Kalau punya dua pasangan berarti ini bukan fungsi. Paham ya? Contoh berikutnya. Misalkan ada fungsi G yang memetakan dari A ke B dinyatakan dengan pasangan berurutan G dalam kurung G sama dengan dalam kurung negatif 1,0, 2, negatif 2, 3, negatif 2, 4, negatif 1. Kita diminta menentukan G pangkat negatif 1 atau inverse dari fungsi G. Maka kita balik. Jadi inverse dari fungsi G adalah 0, negatif 1 ya. Karena negatif 1,0 dibalik jadi 0, negatif 1. 2, negatif 2 dibalik jadi negatif 2, 2. 3, negatif 2 dibalik jadi negatif 2,3. Dan 4, negatif 1 kita balik menjadi negatif 1,4. Nah, perhatikan di sini ada anggota dari domain yang punya dua pasangan, yaitu ini negatif 2. Negatif 2 pasangannya ada dua, yaitu 2 dan 3. Jadi inverse dari fungsi G ini bukan merupakan fungsi. Jadi cuma inverse fungsi saja, bukan fungsi inverse. Bisa membedakan ya. Kalau inverse fungsi itu cuma membalik saja, tapi kalau hasilnya berupa fungsi itu baru disebut sebagai fungsi inverse. Cara menentukan inverse dari suatu fungsi itu yang pertama, kita ubah dulu fungsi f(x) ke dalam persamaan y sama dengan f(x). Jadi f(x)-nya dirubah menjadi y sama dengan f(x). Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Dilanjutkan dengan mengganti x menjadi f pangkat negatif 1y. Dan yang terakhir, kita ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh f pangkat negatif 1x. Inverse dari fungsi f(x). Biar lebih paham, kita perhatikan contohnya. Misalkan kita diminta menentukan inverse dari fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 1. Inverse-nya seperti apa? Nah, berarti kita rubah menjadi y sama dengan f(x), di mana f(x)-nya kita ganti dengan soalnya ya, berarti kita ganti dengan 3x dikurangi 1. Kemudian kita selesaikan untuk variabel x, berarti yang awalnya y sama dengan, kita rubah menjadi x sama dengan. Berarti tujuan kita ini akan membuat yang awalnya ada 3x kurangi 1 ini menjadi x saja. Kemudian kita pindah ruas ya. Negatif 1 ini pindah ke ruas kiri jadi positif 1 dan ruas kanan tinggal 3x. Biar lebih enak penulisannya kita balik jadi 3x sama dengan y ditambah 1. Kemudian supaya ini tinggal x saja berarti yang awalnya perkalian jadi pembagian ya. Berarti jadinya x sama dengan y plus 1 dibagi 3. Nah, kalau bentuknya sudah x sama dengan seperti ini, untuk langkah ketiga tadi kan x-nya kita rubah menjadi f pangkat negatif 1y. Mungkin ada yang tanya kenapa kok gitu? Karena variabelnya ini kan sudah berubah menjadi y. Jadi ininya jadi y. Kenapa ada pangkat negatif 1? Karena ini kan tadi sudah kita balik ya, berarti sudah merupakan inverse-nya. Yang terakhir, variabel y kita ganti dengan x. Sehingga kita dapatkan f pangkat negatif 1x itu sama dengan x ditambah 1 dibagi 3. Seperti itu. Bisa difahami ya? Contoh berikutnya, misalkan kita diminta menentukan inverse dari f(x) sama dengan 2x ditambah 1 dibagi 3x dikurangi 5.
Langkahnya sama, cuma karena ini pecahan berarti nanti agak panjang ya prosesnya. Kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan Fx, kemudian Fx-nya kita ganti sesuai dengan soal, berarti kita ganti menjadi 2x ditambah 1 dibagi 3x dikurangi 5. Kalau sudah seperti ini berarti dikalikan silang, karena pecahan berarti dikalikan silang ya. Berarti kita kalikan Y dikali 3x dikurangi 5. Kemudian yang atas ini 2x ditambah 1 dikalikan yang bawahnya Y. Bawahnya Y tidak ada, berarti kan artinya 1 ya. Berarti tetap 2x ditambah 1 kali 1 kan tetap. Jadi 2x ditambah 1. Kemudian kita buka kurungnya, jadi Y kali 3x hasilnya 3x. Y dikali negatif 5 hasilnya negatif 5Y sama dengan 2x ditambah 1. Karena tujuan kita merubah yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan, berarti kita kumpulkan variabel X-nya. Ini yang ada X-nya 3x Y. Kemudian 2x pindah ke ruas kiri jadi negatif 2x sama dengan yang awalnya ini negatif 5y pindah ke ruas kanan jadi 5y ditambah 1. Satunya tetap ya posisinya, jadi yang tukar tempat cuma 2x dan negatif 5y. 2x jadi negatif 2x, negatif 5y jadi 5y. Kemudian X-nya kita keluarkan dari dalam kurung karena nanti akan kita buat jadi X sama dengan. Berarti kita dapatkan X kurung buka. Awalnya 3XY, X-nya sudah keluar dari kurung berarti jadi 3Y ya. Negatif 2X, X-nya sudah keluar dari dalam kurung jadi negatif 2 sama dengan 5Y ditambah 1. Kemudian perkalian berubah jadi bagi ya, jadi kita dapatkan X sama dengan 5Y ditambah 1 dibagi 3Y dikurangi 2. Nah, kalau sudah seperti itu, kita rubah X-nya menjadi F pangkat negatif 1Y, karena ini variabelnya kan Y ya. Dan yang terakhir, Y, variabel Y ini kita rubah menjadi X semua. Jadi kita dapatkan F pangkat negatif 1X atau inverse dari fungsi Fx sama dengan 5X ditambah 1 dibagi 3X dikurangi 2. Seperti itu. Trik dalam mengerjakan inverse fungsi yang bentuknya pecahan itu ada triknya seperti ini. Misalkan ada fungsi fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Maka inverse dari fungsi tersebut atau f pangkat negatif 1x sama dengan kita tukar a sama d dan dirubah tanda. Yang awalnya ini a diletakkan di bawah jadi negatif A, yang ini D diletakkan di atas jadi negatif D, X-nya tetap, yang B sama C tetap. Contohnya kita pakai yang tadi ya. Misalkan tadi kita diminta menentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi 3x dikurangi 5. Berarti kalau kita kerjakan pakai trik, tinggal kita pindah aja. Ini negatif 5 pindah ke atas jadi 5. Yang 2 pindah ke bawah jadi negatif 2. Sudah cukup gitu aja. Jadi inverse dari fungsi fx adalah 5x ditambah 1 dibagi 3x dikurangi 2. Yang 1 dan 3-nya kan tetap ya. Posisinya x-nya juga tetap. Yang ditukar cuma ini 2 dan negatif 5. Negatif 5 jadi 5, 2 jadi negatif 2. Cuma gitu aja. Coba kita cek sama ya dengan jawaban kita tadi. Iya. Jadi kalau ngerjakan bentuknya seperti ini bisa kita pakai trik saja. Tapi trik itu khusus untuk bentuk tertentu. Jangan dipukul rata untuk berbagai bentuk ya. Alhamdulillah sudah sampai di step terakhir pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.